My dear friends, do you know? Pada kesempatan ini, para sahabat Nabi yang terkasih, mau mengajak saudara-saudari apa makna dari kata Bethlehem. Apakah saudara-saudari sudah tahu? Dan bagaimana sejarah singkat tentang kota Bethlehem? Mari kita sembari menikmati sukacita Natal, kita ikut menelusuri, menemukan jejak dari makna kata Bethlehem dan jejak historis dari kota Bethlehem. Yang pertama, kata Bethlehem, tempat yang sekarang menjadi kota kelahiran Sang Juru Selamat, itu dalam dua kata dari dua bahasa yang berbeda. Yang satu dari kata bahasa Ibrani, Bethlehem, Bethlehem artinya rumah roti. Sedangkan dalam bahasa Aram, tapi ini disebut Bat-Lam, artinya rumah daging. Dari dua kata ini, kita mengenal kata Bethlehem. Dua-duanya menunjuk kalau rumah roti, roti menjadi sumber kehidupan, khususnya untuk masyarakat di Timur Tengah, masyarakat Yahudi. Mereka menikmati roti sebagai makanan pokok. Beda dengan kita di Indonesia, di Asia umumnya kita makan nasi, mereka makan roti. Kemudian disebut rumah daging, juga daging merupakan nutrisi, sumber protein untuk kehidupan pada umumnya. Dari mana kata ini kita menemukan makna yang mendalam dari kata Bethlehem, tempat kelahiran Kristus, sang roti kehidupan yang memberikan tubuhnya sebagai santapan bagi kita bersiarah. Sehingga Santo Thomas Aquinas mengatakan panis angelicus, roti para malaikat diberikan kepada kita tubuh Kristus sendiri. Sehingga ketika kita merayakan pesta Natal, pesta kelahiran Kristus, kita merayakan juga Dia yang berkenan menjadi sumber kehidupan, nutrisi rohani bagi jiwa kita, bagi keselamatan kita. Maka perayaan Natal mengingatkan kita akan perayaan kasih Allah yang memberikan hidupnya sendiri untuk keselamatan kita semua. Kemudian yang kedua, dari segi belakang sejarah, kita menelisik secara singkat sejarah kota Bethlehem. Kota ini secara geografis sekarang berada di wilayah Palestina, satu wilayah yang sampai hari ini masih dilanda konflik. Maka ini punya latar belakang sejarah yang panjang mengapa konflik hari ini ada. Tahun 1995 kota ini dikembalikan ke bawah otoritas Palestina yang mengontrol dan menguasai kota Bethlehem. Sehingga kalau ada peziarah yang datang ke sana harus melewati wilayah Israel kemudian masuk ke wilayah Palestina untuk sampai di Bethlehem. Kota ini sebelumnya dikuasai oleh Israel tahun 1967. Setelah perang, Israel berhasil memperluas wilayah kekuasaannya termasuk mengontrol Bethlehem. Tetapi ingat, pada tahun 1922 penjajah Inggris menyerahkan kota Bethlehem kepada Palestina. Jadi sebelumnya ini di bawah kontrol pemerintahan Palestina. Namun punya sejarah panjang, lebih dari tahun 1922, sekian abad sebelumnya Bethlehem ini dikenal dan dihormati oleh penduduknya sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Sehingga pada tahun 325, Uskup Makarius yang menjadi uskup di Yerusalem menyampaikan kepada Kaisar Konstantinus bahwa di sanalah tempat yang istimewa, tempat suci lagi kelahiran Sang Juru Selamat. Akhirnya Kaisar Konstantinus memerintahkan agar dibangun gereja di tempat kelahiran Yesus Kristus. Inilah cikal bakal Basilika kelahiran, the Church of Nativity, gereja kelahiran Yesus Kristus. Kemudian
Bahkan Santo Hieronymus sempat tinggal di kota Bethlehem, di dalam gereja ini, di gereja kelahiran ini, ketika ia menerjemahkan kitab suci. Kemudian sempat dipugar kemudian oleh Kaisar Justinianus, sehingga gereja ini menjadi lebih bagus dan lebih luas. Tetapi tahun 628, kota Bethlehem dikuasai oleh orang-orang Arab, sehingga orang-orang Kristiani di sini mengalami penganiayaan. Ini berlangsung sampai kemudian timbullah perang salib pada abad ke-11. Dan para pejuang pasukan salib merestorasi, memugar kembali, membangun kembali gereja kelahiran Yesus Kristus. Tetapi tahun 1244, sekali lagi, wilayah Palestina dikuasai oleh Mesir, termasuk kota Bethlehem. Akhirnya Basilika ini dihancurkan. Baru kemudian datang lagi penguasa berikutnya, orang-orang Turki dari Kekaisaran Ottoman yang menguasai Palestina pada tahun 1517. Ketika orang Turki berkuasa, ternyata orang-orang Prancis diberikan kesempatan untuk diizinkan masuk dan tinggal di wilayah Palestina, termasuk di Bethlehem. Maka pada tahun 1637, gereja yang sudah hancur ini dibangun kembali oleh orang-orang. Dan gereja itulah yang bertahan sampai hari ini. Dan di dalam gereja itu ada sebuah bintang, persis di lokasi di mana Yesus Kristus lahir, itu ada tulisan Hic de Virginia Maria Yesus Kristus Natus. Disinilah lahir Yesus Kristus dari dia. Maka para sahabat Nabi yang terkasih, dengan mengenal makna dan latar belakang historis kota Bethlehem, semoga kita bersiarah secara rohani, meskipun kita belum bersiarah ke kota Bethlehem yang ada di wilayah Palestina. Semoga kita semakin menemukan makna yang mendalam dari kota ini yang mengantar kita untuk bertemu dengan Kristus, Sang Juru Selamat, yang memberikan hidup bagi kita dengan kelahirannya, kehadirannya di dunia. Di kota yang sangat bersejarah ini, di kota suci ini, lahirkan Juru Selamat yang menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Selamat merayakan Pesta Natal dengan penuh sukacita. Mari kita bagikan pengetahuan iman kita ini, pengetahuan sejarah ini, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan memahami latar belakang makna kata Bethlehem dan kota Bethlehem. Saya sendiri mengambil informasi itu dari buku yang ditulis oleh seorang imam, Surip Stanislaus OFMK, seorang imam Kapusin, yang menulis bukunya berjudul Rahasia di Balik Kisah Natal. Mari kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, sekaligus menggali maknanya bagi hidup kita di Bethlehem kita masing-masing, di tengah keluarga dan komunitas kita. Selamat Pesta Natal, salam Nabi.